Idza staiqadha, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, min naumihi dari tidurnya, falyastansir salasan, maka hendaklah beristinsar 3 kali. Falyastansir salasan, maka beristinsar, maka hendaklah beristinsar 3 kali. Fa inna syaitana, karena sesungguhnya syaitan atau setan, fa inna syaitana, karena sesungguhnya setan, yabitu bermalam, yabitu bermalam, ala khaysyumihi, di dalam khaysyum atau lubang hidungnya, fi ala khaysyumihi, di dalam khaysyum atau lubang hidungnya. Gak usah sewa villa ya. Muttafaq alaih, muttafaq alaih. Jadi kata Nabi, kalau kalian tidur kemudian kalian bangun dari tidur kalian, maka langkah pertama yang harus dilakukan apa? Berdoa. Maka berdoa. Tapi kalau dalam hadis ini itu bukan adab tidur atau tata cara bangun tidur, bukan. Kalau anak kecil kan bangun tidur terus mandi. Nah, itu kalau anak kecil seperti itu. Kalau ini enggak. Ini maksudnya kalau kalian pergi ke kamar mandi, maka yang harus dilakukan pertama kali itu adalah istinsyar. Apa istinsyar? Kalau dalam kamus itu disebutkan istinsyar itu menghirup air ke dalam hidung, kemudian menghembuskannya. Hirup air ke dalam hidung, dihembuskan, itu namanya istinsyar. Ya terkadang di dalam satu hadis itu juga disebutkan dua-duanya sih. Maka apa sebenarnya istinsyar itu? Istinsyar itu menghembuskan air dari hidung. Jadi menghembuskan air dari hidung itu masuk dalam kategori istinsyar. Kalau memasukkan air ke dalam hidung apa namanya? Istinsyar. Menghirup air ke dalam hidung istinsyar. Istinsyar mengeluarkan air dari dalam hidung. Hirup dulu, istinsyar dulu, baru istinsyar. Istinsyar itu menghirup air ke dalam hidung. Istinsyar mengeluarkan air dari hidung. Itu langkah pertama. Jadi istinsyar apa alasannya? Karena setan itu tempat bermalamnya itu bukan di villa. Ya enggak? Tempat bermalam setan itu di khaysyum atau di dalam hidung seseorang. Jadi setiap malam setan itu tidurnya di hidung kalian. Makanya ditutup di lubang hidungnya. Nah, itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, khaysyum itu ada yang memaknai itu bagian hidung paling atas. Khaysyum. Jadi lubang itu bukan hanya sekedar lubang. Ini maksud dengan khaysyum di sini itu lubang bagian atas. Hidung bagian atas. Ya ini udah mau mendekati ke apa? Ke otak kan? Kan ini nyambung ke otak ini. Berarti di bagian atasnya, nggak tahu gimana cara masuknya itu. Cara masuknya setan itu. Kemudian ada yang mengatakan khaysyum itu ya hidung secara keseluruhan itu khaysyum. Hidung secara keseluruhan, hidung itu semuanya khaysyum. Kalau bahasa Arabnya hidung apa? Anfun kan?
anfun, ampun. Ya, anfun itu hidung. Kalau keseluruhannya khaysyum. Tapi juga ada yang mengatakan khaysyum itu tulang tipis tapi lunak. Pada mana? Pada ujung hidung yang terdapat antara hidung dan otak. Jadi yang dimaksud dengan khaysyum itu adalah apa? Tulang tipis lunak tapi tulangnya ini, dan itu tulang yang ada di ujung hidung antara hidung dan otak. Jadi tempat nginepnya setan itu di situ. Maka ketika bangun tidur itu usahakan menghirup air agar supaya setan bangun. Enggak. Tanda setan enggak bangun gimana? Pas waktu sholat subuh tidur. Karena setannya masih ada. Maka bangunin dulu setannya. Ikatan setan itu segera dilepaskan. Langkah pertama untuk melepaskan ikatan setan gimana? Baca doa. Itu lepas ikatan pertama. Ikatan kedua itu kumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung, itu lepas sudah ikatan berikutnya. Sampai dia berwudu tuntas, itu semuanya lepas ikatan setan. Maka kalau dia nggak istinsyar ketika bangun tidur, ya setannya belum ini masih tidur setannya, ngajak tidur juga. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwa wajib secara zahir hadis ini istinsyar wajib dilakukan ketika bangun tidur. Maka itu juga disebutkan di dalam riwayat Imam Bukhari, bukan hanya riwayat apa yang muttafaq alaih ini ya, tapi dalam riwayat Imam Bukhari pun juga disampaikan. Idza staiqadha, ini beda riwayat, redaksinya berbeda tapi maknanya sama. Idza staiqadha ahadukum mim manamihi, kalau tadi min naumihi, fatawadda falistansir salasan fa inna syaitan. Kalau salah seorang dari kalian itu bangun tidur lalu berwudu, maka hendaklah beristinsyar. Jadi kalau bangun tidur mau wudu jangan lupa beristinsyar. Kalau di riwayat ini disebutkan wudu perintah pertama itu. Maka di sini itu membatasi perintah mutlak tadi itu dengan perintah berwudu. Dan juga pembatasannya itu batasan bangun tidur dan tidur di malam hari. Jadi secara zahir hadis dimaknai bahwa dia itu ketika bangun tidur kemudian diperintahkan untuk beristinsyar itu ketika dia tidur di malam hari. Karena redaksinya apa? Yabit. Redaksi hadisnya itu yabitu, setan itu bermalam. Bermalam itu berarti di malam hari kan? Kalau tidur siang gimana? Di sini redaksinya yabitu, artinya itu cukup dilaksanakan ketika tidur di waktu malam. Karena itu secara umum hadisnya seperti itu. Maka nggak ada perbedaan. Nah, itu secara umum. Itu tidak ada perbedaan antara tidur waktu malam ataupun siang. Tapi secara makna lebih luasnya lagi, itu tidak hanya terbatas pada tidur siang dan juga tidur malam. Ini juga hadis ini termasuk di antara dalil yang berpendapat wajibnya beristinsyar tanpa berkumur-kumur. Jadi cukup beristinsyar, nggak usah kumur-kumur. Itu menurut pendapat siapa? Menurut pendapat Imam Ahmad dan Jamaah. Jadi pendapat Imam Ahmad dan Jamaah itu wajib beristinsyar tanpa berkumur-kumur. Kalau menurut jumhurul ulama, kesepakatan para ulama itu berpendapat gak wajib. Istinsyar itu gak wajib, tapi hukumnya sunnah. Apa dalil para jumhur, kesepakatan para ulama ini? Mereka itu berdalil berdasarkan sabda Nabi SAW terhadap orang Badui. Jadi kata Nabi, tawaddo kama
kama amarakallah. Tawaddu, berwuduklah sebagaimana yang diperintahkan Allah kepadamu. Jadi dalil mereka para jumhurul ulama itu tidak mewajibkan istinsyar itu karena perintahnya tawaddu, itu berwuduklah. Jadi nggak wajib istinsyar di situ. Kemudian orang Arab Badui, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan kepada orang Arab Badui tersebut dengan menyempurnakan kalimatnya. Kata Nabi, la tatimmu salatu ahadin hatta yusbighal wudu'a kama amarahullah fayaghsila wajhahu wa yadayhi ilal mirfaqaini wa yamsaha ra'sahu wa rijlaihi ilal ka'bain. Apa kata Nabi? Tidak sempurna salat salah seorang kalian hingga kalian menyempurnakan wudu sebagaimana yang diperintahkan Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Membasuh wajah dan kedua tangannya hingga kedua siku, mengusap kepala dan mencuci kedua kaki hingga mata kaki. Jadi yang wajib apa? Basuh wajah, nggak wajib istinsyar. Itu alasan jumhur ulama, kesepakatan para ulama, sehingga nggak mewajibkan istinsyar ketika bangun tidur. Ini juga sebagaimana dikeluarkan oleh siapa? Abu Daud dari hadis Rifa'ah, telah ditegaskan di dalam riwayat sifat wudhu Nabi dari hadis Abdullah bin Zaid. Artinya apa? Bahwa di situ nggak disebutkan perintah untuk melaksanakan istinsyar. Ya meskipun wudhu Nabi dikatakan di situ telah sempurna. Artinya apa? Wudhu kesempurnaan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ, itu nggak ada perintah mewajibkan istinsyar. Itu wudhu udah dikatakan sempurna tanpa melakukan istinsyar, menghirup air ke dalam mengeluarkan air dari hidung. Itu dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ya hal itu hukumnya sunnah. Nabi pernah melakukan, tapi nggak wajib. Jadi itu ya. Kemudian berkaitan dengan sabda beliau, yakni sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setan bermalam. Apa maksud setan bermalam? Fi khaysyumihi, di lubang hidungnya itu. Maksudnya adalah menurut Imam Qadiyat Al-Qadiyat, beliau mengatakan ya bisa jadi itu mengandung makna sebenarnya, sebab hidung itu salah satu saluran tubuh yang sampai ke hati dengan penciuman. Ya enggak? Kata siapa? Kata Qadiyat, setan bermalam itu bisa jadi memang benar, faktanya demikian. Jadi setan itu benar-benar tidur bermalam di dalam khaysyum kita. Apa kata beliau alasannya? Karena hidung itu salah satu saluran tubuh yang itu sampai ke hati dan dengan penciuman. Jadi saluran hidung itu masuk ke dalam hati loh. Masuk sampai ke hati. Dan tidak ada satupun, nanti kalau salah coba tanyakan ke guru biologinya. Tanya, benar nggak saluran hidung sampai ke hati itu melalui penciuman? Nyambung nggak dengan ke hati itu? Tanya nanti. Dan tidak ada saluran tubuh itu yang memiliki katup kecuali hidung dan telinga. Ada saluran tubuh yang memiliki katup kecuali hidung dan telinga? Nggak ada. Hidung dan telinga itu punya katup. Nggak langsung di situ ya. Kata Qadiyat, ya bisa benar itu terjadi. Ya nggak tahu setan yang mana itu yang nginep di hidung kita. Ya nggak. Setannya nggak tahu. Bisa jadi setannya memang korin kita yang menyertai kita misalkan. Makanya usahakan sebelum tidur agar supaya setan nggak betah di hidung kita. Itu wudhu sebelum tidur, baca surah Al-Mulk, kemudian sholat 2 rakaat sebelumnya. Jangan berbicara hal apapun, hal-hal yang nggak penting tentang urusan dunia. Langsung tidur, ngadepnya ke barat, kaki di selatan.
kemudian kepala di utara. Ulu hati di bagian kanan itu menghadap berada di bagian bawah. Persis kayak orang mati. Orang mati itu kan posisinya kepala di utara, kaki di selatan, ngadep ke barat. Yang ulu hati itu di sebelah sini itu ada di bagian bawah. Jadi posisinya miring. Itu cara tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya enggak? Ya kalau sebelum tidur bercanda, kemudian ngobrol ngalur ngidur nggak jelas obrolannya, tiba-tiba tidur, itu mah jelas setan pasti tidur. Bukan hanya satu, mungkin rombongan setannya tidur di situ. Makanya nggak bangun-bangun. Dibangunin sholat tahajud, satu setan pergi. Bangunin kedua, setan kedua pergi. Karena setannya banyak, dibangunin berkali-kali nggak bangun sholat tahajud. Berarti banyak setannya. Ya nggak? Pernah ngerasain dibangunin susah, minta ampun. Susah Pak bangunnya. Tidur berkualitas itu nggak mesti 8 jam satu hari. Satu hari satu malam itu kan kata dokter, yang bagus itu 8 jam ya. 8 jam itu tubuh sudah bisa refresh, sudah bisa bagus. Pergerakan tubuh itu nggak lemas kalau dia tidurnya cukup 8 jam. Tapi tidur berkualitas itu bukan 8 jam yang dimaksudkan, tapi tidur 8 jam, tidur sebentar tapi tubuh sudah fit lagi. Salah satu cara untuk mendapatkan tidur berkualitas itu cara tidur sebelum tidur itu sebagaimana Nabi tidur. Pernah nggak kita tidur setengah jam itu kayak tidur seharian? Pernah nggak? Artinya begini, tidur sebentar tapi kayak lama banget tidurnya. Pernah, itu tidur berkualitas itu. Tapi ada orang tidur 8 jam itu kayak sebentar. Itu tidur nggak berkualitas itu. Kurang tidurnya. 8 jam kurang. Makanya usahakan tidur itu jangan lewat dari jam 11 malam. Kata dokter bukan kata saya, tidur itu nggak boleh lewat dari jam 11 malam. Mengapa? Tidur lewat jam 11 malam itu ada salah satu anggota di dalam tubuh kita itu, liver kita itu bisa bermasalah kalau kita tidur lewat dari jam 11 malam. Dan liver itu kerjanya luar biasa. Kalau jantung tugasnya apa? Mompa darah kan? Mompa darah ke seluruh tubuh. Itu tugasnya hanya satu. Tapi kalau liver itu banyak sekali fungsinya. Orang kalau tidur lewat dari jam 11 malam, fungsi livernya itu akan semakin berkurang. Hari demi hari. Ya hari ini mungkin gak kerasa, tapi nanti umur sudah semakin bertambah, bisa jadi berkurang. Bertambah umur kita, itu semakin berkurang juga kemampuan kinerja tubuh kita. Kalau livernya nggak dijaga dengan baik, gara-gara kita sering begadang, ya nggak, itu berbahaya sekali. Makanya kata siapa itu? Kata Roma Irama itu, begadang jangan begadang. Apa? Jika tidak ada perlunya. Kalau nggak ada perlunya nggak usah begadang. Begadang ya boleh saja, asalkan ada perlunya. Iya ada perlunya. Kalau ada perlunya, ya enggak. Kalau nggak ada perlunya ya jangan. Jadi selain tidur itu waktu istirahat, tidur itu adalah gambaran, itu miniatur kematian kita. Jadi kalau mau lihat orang mati, lihat orang tidur. Kalau mau lihat orang mati, lihat orang tidur. Persis. Cuman bedanya dia masih bisa bernafas, bisa bergerak atau bisa ngigo.
Kalau orang mati nggak bisa, cuman gambarannya hampir mirip. Maka mati yang sementara itu adalah tidur. Maka tidur itu memang oleh Allah diciptakan untuk kita itu untuk istirahat. Ya enggak? Ya waktunya harus ngepas, harus disesuaikan. Maka ketika tidur, sebelum tidur itu diusahakan. Dan setelah bangun tidur pun itu diusahakan itu istinsyaq. Benar kata Qadhinya, bisa jadi itu makna sesungguhnya. Ya kita nggak tahu lah. Kita nggak bisa mendeteksi, nggak ada alat pendeteksi setan masalahnya. Dan disebutkan di dalam hadis, inna syaitana la yaftahu ghalaqan. Sesungguhnya setan itu tidak dapat membuka penutup tersebut. Jadi ketika tidur, setan itu bermalam di khaysyum. Di situ hidung dan juga telinga ada katupnya. Kemudian kita nggak keluarkan, nggak buka itu katup. Kemudian kita nggak memasukkan air ke dalam hidung, maka setan itu nggak bisa keluar dari dalam tubuh kita, dan dia nggak bisa membuka itu, nggak bisa membuka penutup itu. Maka disebutkan di dalam hadis ini juga perintah untuk menutup mulut ketika menguap. Jadi ketika menguap itu diperintahkan untuk tutup mulut. Mengapa? Karena setan itu agar supaya tidak masuk ke dalam mulut kita pada saat itu. Jadi kalau menguap itu ditutup. Fungsinya apa? Biar setan nggak masuk. Kalau sudah setan masuk, udahlah tidur di situ. Tapi ini juga mengandung makna isti'arah. Ya karena debu yang menjadi basah di dalam hidung itu adalah kotoran. Jadi makna setan bermalam itu bisa jadi maknanya bukan beneran setan tidur. Bisa jadi itu yang dimaksudkan adalah itu kotoran yang ada di hidung disebabkan oleh debu yang basah masuk ke dalam hidung kita, dan itu diibaratkan sama dengan setan. Tapi pendapat pertama yang lebih kuat untuk dijadikan hujjah. Jadi fungsi istinsyar itu untuk apa? Untuk membersihkan kotoran di hidung. Hidung itu masuk agar supaya dibersihkan kotoran yang ada di situ. Itu makna kedua. Tapi yang lebih kuat itu tetap makna bahwa setan itu bermalam di situ. Paham ya? Pak? Jadi ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Ada yang mengatakan nggak wajib, yakni hukumnya sunnah saja. Ya jumhur dan Ahmad dan jamaah itu yang mengatakan wajib di situ. Sekali lagi ini perbedaan ya, perbedaan pemahaman pendapat. Silahkan ambil yang mana saja untuk pendapatnya. Ya pada intinya ini Nabi ingin mengajarkan kepada kita bahwa bangun tidur itu harus bersih, harus suci. Orang kan bangun tidur di waktu malam mau ngapain setelah itu? Wudu kan? Sholat. Masa yang ngadep kepada Allah dalam kondisi tidak bersih, atau dalam kondisi yang setan itu menyebabkan sholat kita jadi nggak khusyuk. Makanya tidurnya jangan malam-malam. Kemudian setelah itu sholat. Bangun tidur pasti dia akan seger lagi tubuhnya. Kalau bangun tidur itu masih tubuhnya sakit-sakitan, kemudian masih lemas, berarti tidurnya itu nggak berkualitas, tidurnya kurang. Ya kalau tidurnya jam 12 malam, tidurnya jam 1 masih ngobrol nggak jelas, mana mungkin bisa bangun untuk sholat tahajud? Ya nggak? Bisa nggak orang tidur jam 12 atau tidur jam 1 itu bisa bangun jam 3?
Nggak ada. Kecuali kalau udah jadi kebiasaan. Misalkan dia biasa bangun jam 3 malam. Udah biasa sholat tahajud. Karena ada aktivitas yang menuntut dia harus tidur jam 1 malam, akhirnya dia tidur. Bisa nggak dia bangun? Bisa, karena dia merasa ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya. Tapi kalau orang merasa nggak kehilangan, udahlah mah biarin. Padahal seandainya orang dipanggil mau dikasih uang 1 juta jam 3 malam, bangun nggak? Pada pengumuman nih di masjid sebelah sini ada pembagian uang 1 juta jam 3 malam, bangun nggak? Bangun karena udah jelas 1 juta. Ini Allah kasih, cuman nggak nampak nanti di akhirat. Terserahlah yang mau melihat itu lebih daripada 1 juta atau itu nggak bernilai, itu urusan yang melihatnya, urusan yang memandang. Intinya di situ ada banyak pahala yang Allah sediakan untuk kita. Baik, saya kira cukup. Paham semuanya? Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan ya. Baik, saya nggak cukup. Kita tutup dan kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis.